Om Swastiastu. Selamat pagi Bunila dan teman-teman yang menonton. Di sini izinkan kami mempresentasikan tentang workbook yang sudah kita buat. Yang pertama ada morfologi koloni bakteri, pewarnaan bakteri, dan klasifikasi bakteri. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dewa Yoga Renada Sapitra kedua. Perkenalkan nama saya Putri Sonia Batista nomor absen 33. Perkenalkan nama saya Nikada Sylvia Grams Putri, akrab dipanggil Sylvie nomor absen 20. Perkenalkan nama saya Gusti Agung Maria Setianka Putra atau bisa dipanggil Gumdi nomor absen 4. Perkenalkan nama saya Putra Besar Etika Pratama Putra, biasa dipanggil Bagus, nomor absen 28. Perkenalkan nama saya Pengasih Harta Chandra Musti, nomor absen 18, akrab dipanggil saya. Nah di sini yang pertama kita akan menjelaskan mengenai morfologi koloni bakteri. Morfologi koloni bakteri. Setiap bakteri mempunyai morfologi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada macam-macam morfologi koloni bakteri. Morfologi koloni bakteri dibedakan berdasarkan ukuran, pigmentasi, dan bentuknya. Berdasarkan ukurannya yaitu ada titik kecil, moderat, dan besar. Selanjutnya yaitu ada dibedakan berdasarkan pigmentasinya, yaitu ada putih, kuning, merah, dan ungu. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuknya ada bulat bertepi, tidak beraturan, menyerupai benang halus, dan yang terakhir akar pertumbuhan menyebar. Baik, selanjutnya terdapat morfologi koloni bakteri berdasarkan dari tepi luarnya. Nah, dikarenakan pada workbook kita terdapat materi yang tidak lengkap, maka saya akan tambahkan gambar pada video ini. Nah, tentunya pada morfologi koloni bakteri ini dibedakan berdasarkan tepi luarnya. Yang pertama terdapat tepi luar rata atau yang biasa disebut dengan entire. Yang kedua terdapat tepi luar yang berlekuk atau yang biasa disebut dengan lobate. Yang ketiga terdapat tepi luar yang bergelombang atau yang biasa disebut dengan undulate. Yang keempat terdapat tepi luar yang bergerigi atau yang biasa disebut dengan curlet atau, dan yang kelima terdapat tepi luar yang berbentuk dengan benang atau yang biasa disebut dengan filiform. Nah, selanjutnya terdapat juga dapat dibedakan berdasarkan dari elevasi atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan dari ketinggiannya. Nah, seperti yang kita tahu, pertumbuhan bakteri dari ketinggian ini dapat diukur dengan cara kita mengukurnya dengan media cawan Petri dish atau cawan Petri dish. Nah, cawan Petri dish ini dapat kita ukur ketinggiannya. Yang pertama terdapat ketinggian flat. Nah, ketinggian flat ini biasanya tak terukur namun nyaris sama dengan medium. Yang kedua terdapat ketinggian raised. Nah, ketinggian raised ini tak terlihat namun dia mengelilingi dari permukaan cawan Petri dish tersebut. Nah, lalu yang keempat terdapat ketinggian convex. Nah, ketinggian convex ini dia ketinggiannya berbentuk seperti cembung, berbentuk seperti tetesan air. Nah, selanjutnya yang terakhir terdapat ketinggian unbounded. Nah, ketinggian unbounded ini dapat kita lihat seperti ketinggian berbentuk cembung, namun di tengahnya menonjol. Selanjutnya terdapat materi pewarnaan bakteri. Nah, jadi teknik pewarnaan bakteri ini adalah suatu cara untuk kita mengidentifikasikan sebuah bakteri. Jadi tujuan dari pewarnaan bakteri ini yaitu yang pertama ada memperjelas cara kita melihat suatu bakteri, melihat ukuran sebuah bakteri, melihat struktur luar dan dalam sebuah bakteri, dan melihat reaksi dari bakteri itu terhadap tetesan warna yang terlihat sifat-sifatnya seperti kimia dan alami. Nah, biasanya pewarnaan bakteri ini dilakukan secara pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini dibedakan menjadi dua, yaitu pewarnaan gram positif dan pewarnaan gram negatif. Cara membedakannya yang pertama yaitu ada melihat kadar pelidoglikannya, yaitu komponen utama yang berisi dinding sel. Jika dia gram negatif akan memiliki struktur yang lebih tebal, dan yang positif akan lebih tebal dan yang negatif akan lebih tipis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bagus. Selanjutnya ada kadar lipid atau kadar lemak. Gram positifnya yaitu 1-4% dan gram negatifnya 11-22%. Dan selanjutnya ada resistensi terhadap alkali 1% KOH. Gram positifnya tidak larut dan gram negatifnya larut. Dan selanjutnya ada kepekaan terhadap iodium. Gram positifnya lebih peka dan gram negatifnya kurang peka. Selanjutnya ada token yang dibentuk atau sulfuracum. Gram positifnya ada exolopsin dan gram negatifnya ada endolopsin. Dan selanjutnya ada resistensi terhadap telurit. Gram positifnya ada lebih tahan dan gram negatifnya lebih peka. Dan selanjutnya ada sifat tahan asam. Gram positifnya ada yang tahan asam dan gram negatifnya tidak ada. Dan ada yang kepekaan terhadap penisilin.
gram positifnya yaitu lebih peka dan gram negatifnya kurang peka. Dan yang terakhir ada kepekaan terhadap step 2 mission. Gram positifnya yaitu tidak peka dan gram negatifnya peka. Selanjutnya ada klasifikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Archaebacteria. Archaebacteria adalah kelompok makhluk hidup bersatu yang tidak membutuhkan oksigen maupun cahaya matahari untuk hidup. Dari struktur tubuh archaea maupun bakteri, mereka itu diselubungi oleh dinding sel. Archaebacteria itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada archaea metanogen dan archaea thermoacidofil, dan yang terakhir ada archaea halofil. Archaea metanogen dapat mengubah karbon dioksida menjadi metana. Dapat ditemukan di lumpur maupun dalam perut sapi, dan archaea thermoacidofil hidup di tempat suhu dingin, yaitu contohnya Sulfolobus acidocardorius. Dan yang terakhir ada archaea halofil, yaitu hidup di air dengan konsentrasi garam tinggi, dan beberapa diantaranya mampu melakukan fotosintesis yang bisa dilanjutkan oleh Sylvie. Baik, saya akan melanjutkan dari materi saya, yakni terdapat yang terakhir itu ada bagian dari Archaebacteria, yakni Archaea halofil. Nah, Archaea halofil ini dapat kita temukan atau dapat hidup di bagian di dalam suatu ekosistem yang dimana intensitas ekosistem tersebut memiliki garam yang sangat tinggi. Contohnya seperti danau air asin atau laut mati. Nah, dan klorofil dari Archaea halofil ini dapat melakukan fotosintesis, yakni contohnya seperti Bacteria Orodopsin. Nah, contoh dari Archaea halofil ini sendiri, contohnya seperti Halobacterium. Selanjutnya terdapat Eubacteria yang akan dijelaskan oleh Naya. Nah, di sini Eubacteria dibagi dengan biasa dikenal sebagai bakteri sejati atau bakteri sesungguhnya, yang dimana Eubacteria dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama Proteobacteria, bakteri gram positif, Spirochetes, Chlamydias, dan Cyanobacteria. Di sini saya akan menjelaskan Proteobacteria saja. Di mana Proteobacteria dibagi menjadi 5 bagian lagi, yaitu Proteobacteria alpha, beta, gamma, delta, dan epsilon. Proteobacteria alpha dijumpai bersimbiosis dengan tumbuhan. Misalnya bakteri Rhizobium yang hidup dalam bintil kacang-kacangan. Bakteri ini dapat mengikat nitrogen dari udara yang akan digunakan untuk membentuk protein oleh tumbuhan inang. Yang kedua ada Proteobacteria beta, misalnya Nitrosomonas. Bakteri tanah ini penting dalam daur nitrogen di alam. Nitrosomonas mengubah N-H4 atau amonium menjadi NO2 atau nitrit. Nah, yang ketiga yaitu Proteobacteria gamma, yang dimana bakteri sulfur yang memperoleh energi dengan mengoksidasi H2S dan menghasilkan sulfur sebagai produk limbah atau Thiomargarita namibiensis. Yang keempat ada Proteobacteria delta, yang dimana menyerang bakteri lain atau Myxobacteria dan Bdellovibrio. Yang kelima Proteobacteria epsilon, yang dimana bersifat patogen bagi manusia atau hewan, atau Campylobacter yang menyebabkan keracunan di darah dan tidak ada khusus. Untuk bakteri gram positif akan dijelaskan oleh Cista yang di video selanjutnya. Anggota dari bakteri gram positif itu ada yang dapat berfotosintesis dan ada yang bersifat kemoheterotrof. Bakteri ini dapat membentuk endospora ketika keadaan lingkungan kurang menguntungkan. Contoh bakteri tersebut ada Clostridium botulinum, ada Bacillus anthracis, ada Staphylococcus, ada Streptococcus, dan ada Streptomyces. Spirochetes merupakan bakteri negatif atau bersifat kemoheterotrof yang memiliki bentuk spiral dengan panjang 5-250 mikrometer. Bakteri ini dapat menyerang manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya itu ada Treponema pallidum yang mengakibatkan penyakit sifilis dan Borrelia burgdorferi yang menyebabkan penyakit Lyme atau Lyme diseae. Lalu penyakit Lyme adalah jenis penyakit yang menular pada manusia dan juga hewan. Jenis penyakit ini menggunakan perantara atau vektor kutu Lixodes scapularis. Kutu ini umumnya menghisap darah burung, darah hewan peliharaan, darah hewan liar, dan juga darah manusia. Chlamydias merupakan kelompok bakteri yang sangat kecil atau berukuran sekitar 0,2 sampai 1,5 mikrometer. Chlamydias merupakan parasit dalam sel-sel makhluk hidup lain.
Contohnya ada Chlamydia trachomatis yang dapat menyebabkan kebutaan. Cyanobacteria dahulu dikenal dengan nama ganggang hijau biru atau blue green algae. Cyanobacteria mempunyai pigmen klorofil, karoten, dan juga pigmen tambahan. Pigmen tambahan berupa vicocyanin atau pigmen biru dan phycoerythrin atau pigmen merah. Pigmen-pigmen ini mengakibatkan warna Cyanobacteria beraneka ragam. Contohnya yaitu Anabaena yang mengakibatkan air sawah berwarna hijau dan juga Oscillatoria rubescens yang mengakibatkan air laut merah di timur tengah itu berwarna merah. Sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Dan mohon maaf jika terdapat salah kata, contohnya seperti pada pewarnaan bakteri, yakni ada terdapat salah kata yakni di bagian exotoksin dan endotoksin. Nah, sekian dari kami akan membuka sesi pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbaik yang akan dibacakan ataupun dijawab oleh Ibu Nila. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para mesani. Om Santi Santi Santi.